Yori terlihat berdoa untuk memanggil roh Yonggap. Oleh sebab itu, Pangeran Yiguang yang di dalam tubuhnya terdapat monster 8 kaki akhirnya mengalami reaksi. Dia pun kemudian muntah. Roh Yonggap berhasil keluar dari tubuh Pangeran Yiguang. Sementara dukun buta merasa ada hal yang aneh. Yonggap bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia melihat raja. Tetapi di saat tabib kerajaan datang, Yonggap akhirnya buru-buru meninggalkan ruangan tersebut. Roh hantu air mengatakan bahwa dia bisa melihat Yonggap dari sisi di sebelah sana. Yori pun akhirnya mendekati sisi tersebut dan melihat Yonggap yang sedang berlari ketakutan. Yori mengejarnya dan dia mencium bau yang sangat amis. Ternyata Yonggap kembali diseret oleh roh 8 kaki. Roh tersebut terlihat sangat menyeramkan dan juga menakutkan. Tetapi Kangcul buru-buru menahan Yori untuk tidak mengejarnya. Kangcul mengatakan apakah Yori ingin rohnya juga ikut tertelan di dalam roh 8 kaki. Kangcul juga memberitahu bahwa roh Yonggap berhasil kabur sementara berkat doa Yori. Dan kini roh Yonggap berhasil ditelan kembali oleh roh 8 kaki. Dukun buta memberitahu Ibu Suri bahwa roh yang memasuki Pangeran Yiguang sudah berakar di dalam tubuhnya. Ibu Suri pun terkejut apakah Pangeran Yiguang akan menerima ajalnya karena roh tersebut. Dukun buta juga mengatakan bahwa itulah yang diinginkan oleh Ibu Suri. Tentu saja Ibu Suri marah dan melemparkan uang kepada dukun buta itu serta menyuruhnya untuk segera pergi. Ibu Suri kembali bertanya apakah anaknya Yong-in akan aman. Sambil tersenyum, dukun buta pun mengiyakan hal tersebut. Kini Pangeran Yiguang dalam kondisi tertidur. Ratu meminta raja untuk istirahat dan kembali ke kamarnya. Saat keluar dari kamar pangeran, raja terlihat sangat sedih hingga menangis. Dalam perjalanan pulang, Kangcul masih tidak menyangka bahwa roh Yonggap benar-benar ditelan oleh roh 8 kaki. Kini Kangcul kembali memberitahu Yori bahwa sebenarnya Yonggap telah menipunya. Kangcul sudah tahu tentang roh 8 kaki di istana dan dia juga berusaha mencegah Yori. Karena sebenarnya tujuan Yonggap yaitu meminta Yori untuk mengusir roh 8 kaki tersebut bukan untuk membuat kacamata untuk raja. Sesampainya di rumah, Yori masih kesal dengan Kangcul. Tak lama, ibu Yonggap pun pulang dan dia merasa mereka sedang bertengkar. Yori pun buru-buru mengambil kain yang ada di tangan Yonggap untuk dicuci. Ternyata itu adalah baju Yonggap yang dipakai saat dia ditusuk. Tak hanya itu, Yori juga menemukan sebuah gelang. Ternyata gelang itu adalah gelang pemberian Yori sebelum Yonggap pergi meninggalkan desa mereka. Gelang itu mempunyai makna agar sehat selalu dan juga panjang umur. Yonggap berjanji bahwa dia akan kembali menemui Yori. Kini setelah melihat gelang tersebut, Yori nampak kesal karena Yonggap akhirnya meninggal. Dia pun terlihat menangis. Keesokan harinya, Kangcul terlihat tertidur pulas. Tetapi dia tiba-tiba terbangun. Kangcul pun buru-buru mencari Yori. Dia bertanya dengan ibunya, tetapi ternyata Yori sudah pergi terlebih dahulu. Kangcul kesal kenapa dia tidak dibangunkan. Yonggap pun kemudian memukulnya dengan sendok. Kangcul terlihat marah hingga mengeluarkan kekuatannya, tetapi akhirnya dia buru-buru pergi. Yonggap kemudian membawakan bekal untuk Kangcul dan Kangcul terlihat sangat senang. Sementara Yori sudah berada di Sangwuiwon untuk membuat kacamata. Tiba-tiba Kasim Kim menemuinya dan bertanya tentang keberadaan Yonggap. Yori mengatakan tidak tahu, kemudian Kasim Kim memberikan kacamata raja untuk dijadikan contoh. Kacamata itu terbuat dari batu pelindung. Kini Yori kembali menemui hantu air. Dia akan membantu balas dendam, tetapi sebagai gantinya hantu itu juga harus membantu Yori. Terlihat Yori membawa segentong air saat Pangeran Yong-in sedang bermain bola. Dia sangat kesal karena Yori menghalanginya. Kemudian Pangeran Yong-in pun akhirnya pergi. Kangcul mencari Yori di Sangwuiwon.
Bang Jing mengatakan dia akan memarahi Yori jika Yori kembali. Mendengar hal itu, Kang Chul marah dan memperingatkan Bang Jing jika dia berani menyentuh Yori atau memarahinya, dia akan menghajarnya. Di lain sisi, Yori akhirnya meletakkan gentong air tersebut serta meletakkan rambut dari roh hantu air untuk dijadikan umpan. Tiba-tiba Yong-in melihat sosok Dayang yang ternyata itu adalah hantu air. Yong-in pun mendekati sebuah gentong air dan juga mendekatkan kepalanya. Di saat itu roh hantu air langsung menarik kepala Yong-in dan juga mengeluarkan semua amarahnya. Ternyata roh hantu air itu adalah seorang Dayang yang sudah dinodai oleh Yong-in. Kini dia meminta pertanggungjawaban Yong-in kenapa melakukan semua itu kepadanya. Kemudian orang-orang berusaha menyelamatkan Yong-in, tiba-tiba Yori datang dan memecahkan gentong tersebut. Roh hantu air akhirnya berterima kasih kepada Yori karena telah membantunya. Dia memberitahu tempat untuk mengambil pakaian dari pangeran setelah dicuci. Yori ternyata juga sangat membenci pangeran Yong-in. Tetapi Yori memperingatkannya agar roh hantu air tidak bertindak terlalu jauh. Jika tidak, nantinya dia akan menjadi roh jahat. Sementara itu, Kang Chul masih mencari Yori di atas genteng. Dia akhirnya melihat Yori dan buru-buru mengejarnya. Saat Yori akan mencuri pakaian dari Pangeran Yiguang, tiba-tiba Kang Chul menghentikannya. Yori terlihat khawatir dengan tubuh Yeon-gap yang dirasuki oleh Kang Chul. Karena dia sering naik dan turun genteng. Kang Chul kemudian mengajak Yori untuk segera pulang. Tetapi Yori harus segera melakukan misinya dan membuat Kang Chul untuk pergi terlebih dahulu. Karena saat itu ada Kasim Kim, dia pun berteriak karena Kasim Kim mencari Yeon-gap sejak tadi. Akhirnya Yeon-gap pun diperintah untuk menghadap ke raja. Yori pun diam-diam berhasil mencuri pakaian dari Pangeran Yiguang. Ternyata orang yang menusuk Yeon-gap adalah Menteri Peperangan. Raja curiga bahwa orang yang menusuk Yeon-gap bukanlah seorang pencuri, melainkan seorang ahli. Kini dia akan mendatangkan Yeon-gap. Karena saat ini yang ada di tubuh Yeon-gap adalah Kang Chul yang tergila-gila dengan makanan. Dia disuruh untuk segera menghadap ke raja, tetapi Kang Chul bertingkah konyol. Setelah melihat pria yang memakai jubah merah, Kang Chul akhirnya tahu bahwa dia adalah raja. Kini raja pun bertanya kepada Yeon-gap apakah dia ingat tentang kejadian hari di mana dia ditusuk. Tentu saja Menteri Peperangan sudah sangat khawatir. Saat melihat wajah Menteri Peperangan, Kang Chul sebenarnya tahu bahwa dialah pelakunya. Tetapi Kang Chul memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Menteri Peperangan pun terlihat sangat senang. Akhirnya raja pun mendekati Kang Chul dan juga menunjukkan luka tusuk yang dimiliki oleh Yeon-gap. Raja memberi peringatan bahwa menikam Yeon-gap sama saja menikamnya. Kini dia memerintahkan Menteri Peperangan untuk mengungkap kebenaran tentang pelaku yang menusuk Yeon-gap. Sementara itu, Yori terlihat pergi keluar istana. Dan Yeon-gap atau Kang Chul saat ini sedang menikmati makanan yang diberikan oleh raja. Walaupun Yeon-gap hilang ingatan, raja yakin bahwa kepintarannya masih utuh. Yori terlihat mengambil alat perdukunannya dan menuju ke belakang hutan. Raja menunjukkan surat di mana dia akan menghapus publik perbudakan. Kang Chul mengatakan bahwa sikap manusia semuanya sama. Mereka mengelompok-kelompokkan diri dan juga pada akhirnya ada yang mati kelaparan. Raja pun mengiyakan bahwa sifat manusia memang seperti itu. Kemudian Kang Chul pun pergi, dia mulai penasaran kebencian roh 8 kaki tidak dimulai dengan raja. Karena dia bisa selamat hingga sekarang. Nah kini raja mulai teringat tentang Yeon-gap yang saat itu mengetahui tentang penghapusan perbudakan. Saat itu Yeon-gap menangis dan juga berterima kasih kepada raja karena dia juga merupakan anak seorang selir. Kini raja meminta agar Yeon-gap diawasi. Di lain sisi dukun buta juga sedang melakukan ritual. Sementara itu Yori juga sampai di hutan, dia mengeluarkan semua alat perdukunannya dan juga memulai akan melakukan ritual.
serta baju Pangeran Yiguang yang dia curi juga akan dia gunakan. Serta lensa kacamata raja yang merupakan batu pelindung juga diambil oleh Yori. Kasim Kim terlihat murka karena lensa kacamata raja hilang satu. Bang Jik akhirnya mengatakan bahwa dia belum melihat Yori selama beberapa waktu. Kang Chul yang bersembunyi di dalam tenda raja pun kesal mendengar pernyataan itu. Kasim Kim juga marah karena Kang Chul masuk ke dalam tenda raja, tetapi akhirnya dia terdorong tersungkur ke dalam tenda tersebut. Kini Yori memulai ritualnya untuk memanggil hantu roh kaki 8. Nah, di lain sisi, Pangeran Yiguang juga mulai menunjukkan reaksi karena dia mendengar lonceng Yori. Dia pun akhirnya buru-buru pergi untuk meninggalkan istana. Sementara itu, saat raja sedang mengecek kacamatanya, tiba-tiba dia diberitahu bahwa Pangeran Yiguang kabur dari istana. Dia pun buru-buru pergi. Kini Pangeran Yiguang berhasil menemui Yori yang ada di hutan. Kemudian Yori menawarkan diri untuk bisa melayani roh 8 kaki. Mereka pun akhirnya menari bersama. Diam-diam Yori akan melakukan aksinya, tetapi roh 8 kaki mengetahui hal tersebut dan juga mendorong Yori. Kemudian roh 8 kaki yang ada di tubuh Pangeran Yiguang berusaha untuk memukul Yori, tetapi akhirnya Kang Chul datang tepat waktu. Namun raja dan juga pasukannya juga datang. Yori berusaha menjelaskannya, tetapi Kang Chul langsung sigap mengambil sebuah pisau dan juga mengancam Pangeran Yiguang. Akhirnya Yori pun diminta untuk segera melakukan ritualnya. Pengawal kerajaan juga menembakkan sebuah tanah, tetapi Kang Chul buru-buru menghalanginya. Roh kaki 8 yang ada di tubuh Pangeran Yiguang mulai bereaksi, dia pun akhirnya muntah. Roh itu pun berubah menjadi cacing-cacing hitam. Luka di pipi Pangeran Yiguang pun akhirnya hilang. Tetapi cacing-cacing itu akhirnya mendekati raja. Kini raja akhirnya kerasukan roh kaki 8 dan tali suci terbakar. Melihat perubahan sikap raja, Kang Chul bersiap untuk melawannya dan juga melindungi Yori.